Bab Enggak, 1161. Dibawa ke rumah bordil? Telepon berdering, Van Han menempelkan ke telinga. Halo? Setelah sejenak, suara tidak sabar terdengar. Xiaon Hu, ini aku. Van Han berkata gembira. Pihak lain diam sebentar, lalu kaget. Van Han? Baik, benar kamu, kenapa baru ingat menelepon? Vien Hu mendengus, seakan ingin memukul lewat sinyal. Van Han minta maaf. Maaf, setelah pulang ganti ponsel, baru temukan nomormu. HMPH, lalu bilang apa sekarang? Vien Hu mendengus angkuh. Hehe, nanti pulang aku traktir makan, minta maaf, ya? Van Han manja. Kapan pulang? Sekarang di mana? Dengan Sop Hong? Vien Hu tanya 3 kali. Van Han tersenyum, masih si penyihir kecil itu, ia menahan tawa. Sekarang aku dengan Sop Hong di kota Qinghai, sebentar lagi kembali menemuimu. Bagus, bahkan lari ke Qinghai. Vien Hu bergumam. Ia menambah. Benar, selamat menang lomba, kemenangan indah. Terima kasih Xiaon Hu, kenapa tidak ke Qinghai? Ku beli tiketmu? Van Han tawarkan. Tidak, aku mau belajar sendiri, juga jaga Sop Hong di rumah. Van Han menoleh ke kamar mandi, Sop Hong bersenandung. Sop Hong, dia tidak punya tangan kaki? Vien Hu pasti mendelik. Xiaon Hu, jangan bercanda. Van Han menegur. Vien Hu cepat minta ampun. Baik-baik, kau lindungi dia lagi. Kau benar tidak datang Qinghai? Van Han membujuk. Vien Hu tak berdaya berkata. Oh nenek, aku bukan pintar seperti kau, tunggu pulang baru temui aku. Ya, benar juga. Van Han menyerah. Benar, ingat tambah aku di aplikasi chat, akun pakai nomor, jangan lupa. Lebih baik jangan hilang lagi, kalau tidak lihatmu di TV, kupikir kau dijual ke rumah bordil. Vien Hu pahit. Tidak, waktu itu khusus. Van Han tersenyum kikuk, cepat janji. Itu bagus. Vien Hu jelas gembira, banyak senyum. Sedang apa? Van Han tanya. Vien Hu misterius. Tebak. Van Han tersenyum. Cukur bulu kaki? Pergi, kamu cukur. Vien Hu pasti memutar mata. Dulu ada bulu, sekarang tidak. Vien Hu tertawa, mengancam. Jangan sebar omong kosong, rusak namaku, tak bisa menikah, aku tempel Sop Hong. Memang dulu Vien Hu punya bulu, walau tak seperti pria, tetap ada, mungkin sifatnya. Tidak bilang, janji. Van Han cepat. Ah, sebut Sop Hong kau begitu. Vien Hu cemburu. Sudah. Van Han memerah. Vien Hu tampak sibuk, menutup. Cukup, ibu panggil, malam ngobrol di aplikasi. Ya, nanti ku tambah. Van Han angguk. Baik, tutup. Vien Hu jawab. Tit tit tit. Telepon berakhir, Van Han buka aplikasi, masukkan nomor Vien Hu, menambah. Ding. Pihak lain cepat terima, kirim suara. Van Han buka, suara Vien Hu. Nanti ku cari kamu. Kreek. Sop Hong keluar dari kamar mandi mengeringkan rambut, penasaran. Dengan siapa tadi? Vien Hu, baru bicara. Van Han tersenyum, turun. Oh, masih kontak penyihir kecil. Sop Hong kaget kecil. Jangan panggil begitu, hati-hati dipukul. Van Han ingatkan. Setahun lalu, Sop Hong dan Vien Hu tak akur, ia takut dia rusak gadis, dia hanya tak suka. Mereka bertemu, tak pernah berkelahi, tapi dia selalu angkat tinju. Sop Hong tertawa canggung, pura berani. Sekarang aku tak takut. Lalu kau pukul dia? Van Han tanya. Sop Hong diam, tampak tidak. Ia batuk, taruh handuk di wajah gadis, tertawa. Ayo cuci muka. Nonton film horor? Sop Hong tersenyum. Van Han geleng. Tidak,
komedi. Saat selesai, jam 9 malam. Sop Hong pilih film, siapkan camilan dan minum, bersama gadis di ruang teater. Ruangan gabungan KTV dan bioskop pribadi. Haha, begitu bodoh. Ah, bisa begitu, lucu sekali. Aha. Van Han menguap, mengantuk, tapi tetap bersandar di dadanya. Tidur di ranjang? Sop Hong lembut. Tertawa sampai lelah, tak mau gerak. Van Han manja, menggesek seperti kucing. Kalau begitu kuangkat kau. Sop Hong tersenyum, menggendong gaya putri, keluar ke atas. Bab 1162, makan adalah yang terpenting. Ding-ding. Telepon berbunyi, Van Han membuka mata dengan malas, meraba di meja samping dan menemukan ponsel Sop Hong. Di layar muncul pesan dari TE Namdin. Sop Hong, kau mendapat pesan. Ia menguap dan meletakkan ponsel di wajahnya. Dari KKE Namdin. Van Han menguap lagi, berbalik hendak turun dari ranjang. Sop Hong mengambil ponsel, membukanya dan masuk ke obrolan dunia langit. Ia berhenti, berbalik penasaran, apa kata KKE Namdin? Tidak banyak, hanya kompetisi seni bela diri sudah buka pendaftaran, tanya apakah aku sudah memutuskan. Ia meregang dan menelepon TE Namdin. Panggilan tersambung, ia menyalakan speaker dan berganti pakaian. Hei. Suara dingin TE Namdin terdengar. Menggaruk kepala, ia berkata, selamat pagi, tolong daftarkan aku untuk kompetisi itu. Aku akan siapkan sarapan. Van Han, kurang tertarik, turun dengan sandal kelinci. Baru bulan 8, tidak usah buru-buru. Ia menjawab. Setelah diam, ia bertanya, kau baru bangun? Ia menguap lagi. Aku suruh Bibi Zhang antar sarapan. Ia menutup sebelum ia bisa menolak. Baik. Van Han menjawab sambil berkumur. Tak lama, Bibi Zhang mengetuk, gadis itu menyeret sandal untuk membuka pintu. Bibi tersenyum, selamat pagi, Nona menyuruhku antar sarapan. Terima kasih, repot sekali. Van Han tersipu, cepat menerima kotak, nanti akan kukembalikan. Tidak masalah. Bibi pergi. Bubur gandum, harum sekali. Van Han membuka kotak, isinya bubur gandum multigrain dengan timun laut, jamur, dan lobak, tampak enak. Kau makan dulu. Sop Hong mandi singkat, saat keluar gadis itu sudah selesai makan. Ia duduk, bertanya lembut, enak? Masakan Bibi Zhang enak sekali. Jawabnya polos. Ia melihat kotak masih setengah, jelas ia tidak makan banyak, kemari, makan lagi. Aku sudah kenyang. Ia manyun. Turuti saja. Ia tertawa, tahu setengah kotak hanya isi 6/10 perutnya. Aku tidak suka bubur gandum. Suaranya lembut. Kalau begitu lain kali tidak usah masak. Ia patuh duduk di samping. Makan, kalau kurang aku masak mie. Ia menuangkan bubur ke mangkuknya. Ia ragu, kau hanya bilang begitu supaya aku makan lebih banyak? Jangan peduli hal kecil. Ia tertawa, mencubit pipinya. Ngongo. Ia melotot, lalu menurut. Sudah kenyang? Ia tersenyum, mau aku masak mie? PFFT. Ia menyembur bubur, menatapnya kaget. Baiklah, aku masak mie. Ia menggoda, kau sedang mikir aneh ya? Uhuk-uhuk, tidak. Ia merah padam. Benarkah? Ia curiga. Tentu saja. Ia pura-pura tenang. Ia sebal, menyebalkan, jangan tertawa. Baik, aku tidak tertawa, aku masak mie untukmu. Ia tersenyum dan pergi. Aduh, cara bicara apa itu? Ia menginjak kesal. Mau pedas atau tidak? Ia bertanya dari dapur. Sedikit saja. Ia menggembungkan pipi. Baik. Ia tersenyum dan sibuk. Ia menatap bubur, meski sudah kenyang 7-8 bagian, masih sanggup makan mie. Kelihatan enak.
Ia angkat jempol, mencicipi, matanya berbinar, mengisyaratkan ia duduk. Makan lebih banyak, kalau kurang aku masak lagi. Ia berkata. Sudah cukup? Kau pikir aku babi? Ia mengomel. Bisa makan adalah berkah. Suaranya lembut. Apa? Ia terkejut. Ia cepat ganti topik, tidak ada apa-apa, makan cepat sebelum dingin. Baik. Ia makan tenang, rasanya enak. Sophong, makan siang apa? Ia bertanya. Hotpot, kaldu buatan sendiri tidak bikin panas. Ia menjawab. Kalau begitu aku ajak kakak Tin Nguyat. Ia menelepon Ngotin Nguyat. Dia pasti sibuk. Ia bergumam. Ding-ding. Van Han tersenyum misterius. Hehe, dia mau datang, bersama kakak Chow. Benar-benar, tidak ada yang lebih penting dari makan. Ia tertawa getir. Bab 1163, Peran Tamu. Ding dong. Bel berbunyi, gadis itu berlari gembira untuk membukanya. Ngotin Nguyat keluar dan bertanya, sudah bisa makan? Belum, Espong baru menyiapkan bahan. Van Han menyingkir, berkata polos, masuk dulu. Bagus, kenapa begitu lama? Ngotin Nguyat, Lam El, dan T6 NH masuk. Perlu bantuan? Lam El bertanya sopan. Tidak perlu, hampir selesai, duduk saja dulu. Van Han mengajak semua duduk, lalu membuat teh. Begitu lebih baik. Van Han tersenyum memperlihatkan lesung pipi, lalu masuk dapur membantu. Tidak ada rencana sore ini? T6 NH menatap Ngotin Nguyat. Tidak ada? Jelas kau ingin malas. Lam El mengungkap. Bukankah kau juga berpikir begitu? Ngotin Nguyat tersenyum licik. Aku memaksa diri datang denganmu. Lam El menghindar. Baiklah, kerja keras, harusnya kubayar lebih. Ngotin Nguyat bercanda. Mata Lam El bersinar, tertawa, bagus, tambah 17 atau 18 ribu, makin banyak makin baik. Kau tak tahu malu. Ngotin Nguyat mengerling. Lam El mengangguk, ya, aku juga merasa begitu. Maksudku kau berpikir terlalu indah. Ngotin Nguyat tertawa. Aku bukan hanya berpikir, aku memang cantik. Lam El bangga. Ngotin Nguyat menghela. Benar-benar, sedikit sinar matahari kau sudah bersinar terlalu terang. HMPH, aku pergi membantu. Lam El memutar mata, menuang teh lalu ke dapur. Lebih dari 10 menit kemudian, Espong membawa panci besi, meletakkannya di meja. Kau sendiri menyiapkan bahannya? Ngotin Nguyat terkejut. Espong membawa panci wanyang, satu sisi sup ayam dengan kurma merah, goji, dan ramuan, sisi lain penuh cabai dan lada sichuan. Ya, makan begini tidak mudah panas dalam. Espong mengangguk. Ah, aku tak sabar. Ngotin Nguyat duduk. Segera, tunggu kuah mendidih. Espong kembali ke dapur membawa daging. Kletek-kletek. Jangan sungkan, makanlah. Van Han membawa lauk vegetarian, memenuhi meja. Aku tak sungkan. Ngotin Nguyat mengambil duluan. Tak kerja sore ini? Espong tersenyum. Aku putuskan malas. Ngotin Nguyat mengaku. Itu tidak baik. Van Han berbisik. Tak apa, hanya peran kecil, 2 menit di layar, sutradara bilang besok bisa. Ngotin Nguyat kecewa. Begitu ya? Van Han mengangguk. Ngotin Nguyat bertanya, mau coba peran tamu? Dia menjelaskan, tak penting, hanya peran kecil, mungkin tanpa dialog. Ada bayaran, puluhan ribu yuan, tak mau pertimbangkan? Lam El tertawa. Tak mungkin, mana mungkin aku dapat puluhan ribu? Van Han tak percaya. Ada, gunakan ketenaranmu, akan ada adegan, tapi total tak lebih setengah jam, 2-3 hari selesai. Lam El menjelaskan. Begitu ya? Van Han menoleh ke Espong. Mau pergi? Espong tersenyum. Van Han berbisik, puluhan ribu.
Espong manja. Kalau mau, pergilah, anggap pengalaman. Benarkah? Mata Van Han bersinar. Ya, tapi hati-hati, jangan jauh dari Tin Nguyen dan Lam El. Espong mengingatkan. Kau tak ikut? Van Han cemas. Besok aku ujian SIM, tak bisa ikut. Espong menyesal. Baiklah. Van Han manyun. Lam El berjanji, tenang, aku jaga Tiu Han Han. Sutradara baik, meski produksi kecil, aktor punya reputasi, tak ada bahaya. Ngo Tin Nguyen menenangkan. Tin Nguyen, kau penyanyi atau aktris? Espong tertawa. Tentu penyanyi, tapi sering cameo di film, harus paham sutradara. Ngo Tin Nguyen menjelaskan. Pergi saja tanpa khawatir. Espong mengangguk. Van Han serius, ya, aku cari bayaran untuk keluarga. Espong tertawa, mencubit pipinya, berkata, keluarga tak perlu uangmu, simpan sebagai uang jajan. Van Han bergumam, puluhan ribu, aku tak habiskan. Ngongo. Van Han mengembungkan pipi, mengangguk. Sudah diputuskan, aku akan bicara dengan sutradara, sekalian menggodanya. Ngo Tin Nguyen mengambil ponsel. Biarkan Paman Hui ikut. TE6NH berkata. Tak perlu, aku bisa jaga diri. Van Han cepat menolak. Jangan sungkan. TE6NH menegaskan. Tak perlu, KK6NH, aku sudah 18 tahun, bukan anak kecil. Van Han serius. TE6NH ingin bicara tapi diam. Biarkan dia pergi, ada Tin Nguyen dan Lam El, tak apa. Espong berkata. Ya, aku tak lebih lemah dari lelaki, tak ada yang bisa menggertak. Van Han memperlihatkan otot samar, hampir tak ada. Jangan bercanda. Espong tertawa. Oh ya, sudah daftar lomba bela diri akhir tahun? Espong bertanya. Ya, berhasil. TE6NH mengangguk. Bab 1164, sangat tidak pantas. Kakak kerbau, kau mengerti? Mendengar itu, Ngo Tin Nguyen menoleh pada Lam El, kelopak matanya berkedut, ia menarik napas panjang lalu berkata datar, aku tidak mengerti. Beri aku jadwal yang fokus. Ingat Ngo Tin Nguyen. Nenek, jangan mempersulit aku. Lam El berpura-pura memohon. Paling lama hanya 1 minggu, sisipkan sedikit, masih ada waktu istirahat, selesai lebih awal lalu istirahatlah dengan baik. Kata Ngo Tin Nguyen dengan serius. Baiklah, aku akan atur dan lihat. Lam El memutar matanya dan berkata, menjadi agenmu akan membunuhku cepat atau lambat. Tidak berlebihan begitu. Ngo Tin Nguyen membalas dengan tatapan. HMPH. Lam El mengunyah keras, menunjukkan ketidakpuasannya. Akan kunaikkan gajimu, 5.000. Kata Ngo Tin Nguyen marah. Sepakat. Wajah Lam El jauh lebih tenang. Lihat matamu berkilau karena uang. Ngo Tin Nguyen tertawa sambil memarahi. Lam El menjawab alami, siapa yang tidak suka uang? Aku masih ingin membeli rumah di dalam cincin ketiga, semakin banyak semakin baik. Ya, kau benar. Ngo Tin Nguyen tak berdaya. Tidak masalah. Van Han langsung setuju. Ayo pergi. Ngo Tin Nguyen senang, dengan Van Han menemani, syuting tidak akan membosankan. Makan siang hotpot berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah itu mereka memutuskan bermain mahjong, mengenang kehidupan di Pulau Huin Nguyen. Kau rumput musim semi dan buru musim gugur. Telepon berdering lagi, membangunkan Van Han, kali ini miliknya. Pagi, siapa? Ia turun dari Espong, meraih telepon di meja samping tempat tidur, dengan mata mengantuk melihat panggilan, itu dari Lam El. Halo. Van Han menjawab, menempelkan gagang di telinga. Kau tidak baru saja bangun, kan? Tanya Lam El. Belum, ada apa? Gumam Van Han. Lam El diam sebentar, lalu mengingatkan, nenekku, hari ini kita akan bertemu sutradara, kau tidak lupa, kan? Ah, aku benar-benar lupa, aku datang sekarang, tunggu 5 menit. Van Han terbangun, kantuknya hilang,
cepat turun dari tempat tidur dan memakai sepatu. Lupa alarm, ketiduran. Van Han manyun, mengenakan sepatu secepat kilat. Jangan terburu-buru, hati-hati. Espong terbangun. Tidak bisa, kakak kerbau sudah menunggu di pintu. Tidak bisa membuat sutradara menunggu. Itu tidak sopan. Kata Van Han polos, bergegas turun untuk mencuci muka. Baiklah. Espong menutup mata lagi, lalu turun dengan tenang. Espong, aku pergi dulu, sarapan buat sendiri ya. Van Han berganti baju, melambaikan tangan, membuka pintu villa dan naik mobil Lamel. Hati-hati di jalan. Ingat Espong. Mengerti. Van Han melambaikan tangan dari jendela. Kencangkan sabuk pengaman. Instruksi Lamel, lalu keluar dari taman nomor 7. Ia sikat gigi, cuci muka, merebus 2 telur, memanggang roti, oleskan mentega dan selai, membuat sandwich sederhana untuk sarapan. Ingat makan sesuatu di jalan, jangan sampai lapar. Espong mengirim pesan suara pada gadis itu. Kakak kerbau punya roti isi daging di mobil. Balas cepat Van Han. Bagus, semoga berhasil. Tulis Espong. Pinjamkan kata keberuntungan. Ia menghabiskan sandwich, berganti pakaian, memakai topi dan kacamata hitam, lalu keluar. Swos. Begitu keluar, sebuah SUV hitam bernilai jutaan berhenti di depannya. Jendela turun, T6NH duduk di kursi belakang. Naiklah, aku akan mengantarmu ke ujian. Espong mengernyit, tidak banyak bertanya, membuka pintu dan duduk di sampingnya. Sopirnya masih Paman Hui. Kau bebas hari ini? Tanya sambil mengencangkan sabuk pengaman. Ya, bebas. Jawab T6NH. Mulut Paman Hui berkedut, benar-benar bebas? Mobil berangkat, meninggalkan taman nomor 7 menuju tempat ujian. Belum, kau tahu, butuh waktu. Kata T6NH lembut. Hanya tanya, aku tidak terburu-buru. Jawab Espong. Baiklah. T6NH tetap diam. Mobil masuk jalan tol lingkar, menuju cincin kelima, tempat ujian. Tak disangka, tak lama kemudian terjadi kecelakaan beruntun. 6 mobil bertabrakan memblokir 3 jalur dan jalur darurat. Sial, betapa sialnya. Espong mengernyit. Keluar dan putar, waktu masih cukup. Kata Paman Hui, hanya perlu mundur 400 meter lalu 3 atau 4 menit lagi. Itu melanggar aturan lalu lintas. Espong mengangkat alis. Aku akan urus. Kata T6NH lembut. Tanpa banyak bicara, Paman Hui langsung berbalik melalui jalur darurat, 2 menit kemudian mencapai belokan, lalu masuk jalan tol lain. Untungnya pergi lebih awal, jika tidak pasti terjebak. Ia menghela napas lega dan berkata ramah, seharusnya sempat. Tidak perlu terburu-buru, paling nanti ujian ulang. Kata Espong tenang, lalu menatap pemandangan. T6NH juga menoleh, tapi bukan melihat pemandangan, melainkan profil Espong. Ada masalah? Paman Hui juga mengernyit. Ada yang tidak beres, hentikan mobil. Rasa nyeri menusuk di belakang kepala Espong memicu naluri bahayanya. Bab 1165, Penembak Jitu. Ya, pasti ada masalah. Su Feng berkata pelan, mata hitamnya menatap sekeliling, mencoba mencari bahaya. T6 Din memerintah dingin, Paman Hui, hentikan mobil. Ya. Paman Hui menginjak rem, SUV berhenti. Su Feng, apa maksudmu? Dia menoleh, wajahnya penuh ragu, percaya padanya tapi ingin tahu alasannya. SST. Su Feng memberi isyarat diam, rasa sakit di tengkuk semakin kuat, tanda bahaya mematikan. Tuan Su, mungkin terlalu sensitif? Paman Hui mengernyit. Dia menjawab, kalau begitu, aku sudah mati berkali-kali di Pulau Huyen Nguyat. Tiba-tiba titik merah muncul di dahi T6 Din, kecil tapi bergetar. Turun. Wajahnya berubah, menekan kepalanya ke bawah. Dor. Jendela di sampingnya pecah, kaca jatuh ke dalam mobil. Kau baik-baik saja? Dia bertanya. Aku baik-baik saja,
tetap merunduk. Dia berkata tegas. Paman Hui, jalan. Tei Enam Din memerintah, tahu musuh bersembunyi sedangkan mereka terbuka, tak bisa hadapi langsung. Paman Hui menyalakan mesin lagi, tapi tembakan terdengar, ban depan dan belakang pecah, penembak jitu menyerang lagi. Sial. Wajahnya gelap, truk besar mendekat dari dua arah, menutup jalan. Su Feng, pergilah, mereka datang untukku. Dia berkata tenang. Bisakah aku lari begini? Dia tersenyum pahit, aku takkan tinggalkan teman. Dia membujuk, dengan kemampuanmu, bisa kabur sendiri. Kau melebihiku. Dia menggeleng dan bertanya, ada senjata? Ada, tapi hanya 8 peluru. Paman Hui mengeluarkan pistol. Tahu cara menembak? Tentu. Dia tersenyum, pernah latihan tembak presisi, kini bisa dipakai. Paman Hui memberinya pistol. Lain kali harus kaca anti peluru. Dia menghela napas. Jika selamat, akan kuganti semua mobil. Dia berjanji. Paman Hui menunduk di setir, bibir bergetar, saatnya untuk itu? Jangan biarkan aku tahu siapa yang mengirim. Wajah Tei Enam Din gelap. Selamat dulu baru selidiki. Dia berkata. Pergilah. Dia mendesak. Dia memotong, kalau aku bunuh orang, apakah masuk penjara? Tidak, aku janji. Dia tegas, itu bela diri. Dia tertegun lalu menambahkan, kalau bisa, sisakan 1-2 untuk ditanyai. Ayo. Dia menarik napas, siap darah tumpah. Jangan gegabah. Dia menggenggam tangannya, wajah penuh khawatir. Tenang, aku lebih hargai hidup. Dia tersenyum. Krek. Pintu truk terbuka, 8 pria turun, 3 dengan senjata, 5 dengan pipa dan pedang panjang, tampak buas. Masalah. Wajah Paman Hui muram. Yang paling merepotkan penembak jitu tersembunyi. Dia berkata dingin. Biar aku urus, kalian hubungi orang untuk urusan sisa. Dia membuka pengaman. Mereka pucat, tapi tindakannya jelas. Dia tegak, alis berkerut, dalam pikirannya muncul gambaran jelas, pohon teranalisis, pandangan dari atas, seperti dewa. Di antara cabang penembak muncul, bersembunyi di cabang tebal lebih 20 meter, senapan bersandar. Selamat tinggal. Dia menembak tanpa ragu, peluru menembus ranting, mengenai dahinya. Tuan Su, jangan buang peluru, kita bahkan tak tahu dia di mana. NK Bos. Paman Hui memperingatkan. Dia hanya tersenyum, jangan turun. Su Feng. Dia menjerit, hendak menahannya tapi dia sudah turun. Mereka bersenjata, hati-hati. 8 pria berhenti, takut oleh tembakan. Siapa kalian? Dia bertanya. Kami ingin nyawamu. Pria bersenjata menjawab. Dia pura-pura takut, aku tak punya dendam dengan kalian, kenapa ingin membunuhku? Dalam hati dia mengumpat auranya yang sial, menghela napas malang. Bab 1166, panggil aku ayah. Itu tak bisa dijawab, kita tetap harus menjaga etika profesional. Penembak itu tersenyum separuh bercanda. Berhenti bicara dan bertindak, dia hanya menunda waktu. Orang lain memotong dan mengacungkan pistol ke Sop Hong. Jantung Sop Hong berdegup kencang, ia memaksakan senyuman dan berkata, jangan gegabah, kita bisa bicara baik-baik. Jantungnya berdetak lebih dari 2 kali biasanya. Beban cemas menghimpitnya, luka sebelumnya masih memengaruhi karena ini pertama kali ia harus menghadapi merenggut nyawa. Pria berbatang baja membuka mulut dengan suara dalam. Seperti sebelum, potong lidah, buat buta mata, rusak telinga, patahkan jari, baru kalian bisa selamat. Sop Hong, cepat naik mobil. T6 Din membuka pintu dan berteriak. Nyonya, tolong jangan turun. Paman Hui mendesak, berusaha menyalakan mobil tapi mesin tak mau hidup. Nyonya T, bunuh diri saja agar terhindar dari derita, kami tidak perlu bertindak. Seorang lagi berbicara dingin. T6 Din menghela napas dingin, Pemegang pisau mengejek, saudara, gadis ini cantik, mau kita bersenang-senang dulu? Bajingan,
Kau akan mati karena wanita. Orang lain mencemooh. Pemegang pisau tertawa lebih keras. Bukankah kalian ingin merasakan bagaimana wanita keluarga T? Wajah T6 Din mengeras, namun dia tak berani gegabah karena takut membahayakan Sop Hong. Dentang. 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 3 tembakan terdengar, 3 penjahat pelaku tembakan jatuh bersimbah darah, tawa mereka terhenti. Luka di tenggorokan membawa kesadaran mereka ke kehampaan abadi. Kresek. T6 Din dan Paman Hui terpaku. 3 tembakan tepat di tenggorokan bukan pekerjaan orang biasa. 5 pembunuh yang tersisa panik, mata terbuka lebar, jantung bergetar antara ketakutan dan amarah. Ini tidak mungkin. Pria berlanta permen murmur. Ambil senjata, bunuh mereka. Pemegang pisau pulih dan meraih senjata. Diam. Sop Hong menembak dan peluru menembus tangan pria itu. T6 Din dan Paman Hui turun dari mobil, maju mendekat. Sop Hong ragu sejenak lalu menyimpan senjatanya, ledakan tenaga di kakinya mendorongnya melesat seperti panah, menendang satu pembunuh hingga terbang beberapa meter. Ia tak berhenti, memukul mundur satu lagi, merebut panci, menahan pedang, berputar dan menendang seorang ketiga ke truk, tubuhnya menghantam muatan lalu terguling sambil mengerang. Kau, siapa kau? 2 pembunuh tersisa gemetar. Aku ayahmu. Sop Hong menyeringai, mengayunkan batang baja dan keduanya pingsan. Crash. Tak punya tenaga lagi. Sop Hong melempar panci, mengambil 3 pistol dari tanah, membersihkan debu dan memasukkannya ke saku dengan tenang. T6 Din dan Paman Hui masih terkejut oleh sapaan ayah itu. Melihat dia mengambil senjata dan barisan penjahat yang roboh, keduanya terdiam. Kau terluka? T6 Din bertanya prihatin. Tidak, aku baik-baik saja. Sop Hong menjawab tenang. Bagus. Dia menghela napas dan memberi isyarat pada Paman Hui untuk mengurus sisa. Ia mengangguk tegas, buru-buru mengambil tali dan mengikat yang masih hidup. 8 orang, 3 mati, 5 hidup. Laporan Paman Hui. Bagaimana dengan penembak jarak jauh? Tanyakan T6 Din. Tenang, dia mati. Dia mengangguk dan mengembalikan senjata. Sop Hong berkata tenang, kembalikan senjata-senjata itu kepada kalian, tetapi 3 pistol ini dan senapan bidik adalah rampasanku. Baik, milikmu. T6 Din menjawab. Penembak jarak jauh sudah mati? Sop Hong bertanya terkejut. Tentu, kalau tidak, bagaimana kita bisa berdiri di sini dengan tenang berbicara? Paman Hui menjawab. Sop Hong melompat ke bak truk dan melihat jalan yang tetap kosong. Ia berjongkok dan berbisik, sepertinya jalan ini telah diblokir. Tak perlu dipikirkan berlebihan. T6 Din mengangguk, lalu berlutut menanyai 5 pembunuh yang masih hidup. Dia bertanya dingin, siapa yang mengirim kalian? Tak bisa jawab, potong kami atau penggal kulit kami jika mau. Mereka menjawab dengan beringas. Ini bukan drama, kalian kira sedang berakting? Sop Hong mengejek, menganggap ujian mengemudinya hari ini sudah berantakan. T6 Din terus bertanya tetapi tetap mendapat keheningan. Suara gesekan terdengar saat Paman Hui kembali, menggendong seorang pria di pundaknya dengan senapan bidik di tangan. Sudah mati? Tanyakan T6 Din. Iya, 1 tembakan ke kepala, adil. Dia menjawab dan tatapannya pada Sop Hong berubah, campuran hormat dan takut. Serahkan senapan itu kepada Sop Hong. Perintah T6 Din. Baik. Paman Hui menyerahkannya dan penasaran bertanya, apakah Tuan So bisa menggunakannya? Siapa yang tahu? Sop Hong menjawab mengelak dan menggantung senapan di punggungnya sambil menunggu saat yang tepat untuk menyimpannya. Bab 1167. Penyakit lama kambuh lagi? Jangan tanya, aku takkan memberitahumu. Sang pembunuh yang terikat tetap diam dan T6NH tidak bisa mendapat informasi berguna. Dia berkedip, menyiku hingga pria itu pingsan, tutup mulut. T6NH menarik tangan dan berdiri. Suaranya dingin, berapa lama lagi orang kita tiba? Paman Hui segera menelepon keluarga T dan cepat mendapat jawaban tegas, sekitar 10 menit. Baik, hancurkan kamera perjalanan, jangan tinggalkan jejak. Setelah berkata begitu ia menatap Espong. Baik.
Espong mengangguk, paham ia tak ingin Van Han Box. khawatir. Paman Hui naik truk, melepas dan menghancurkan kamera, mengambil ponsel para pembunuh, siap dibawa ke ahli pemecah kode untuk mencari petunjuk. Espong menyapu serpihan kaca dari bahunya dan bertanya tenang, "Kau curiga siapa di balik ini?" Selain KS Bing, musuh lain, ia mengerutkan kening, terlintas tak tweet namun ia menggeleng, alasan serupa. Meski kecil kemungkinannya, tetap harus diselidiki, berjaga-jaga. Espong mengingatkan. Kupahami. Ia mengangguk. Selain dua orang itu, ada tersangka lain? Ia berdiri di seberang jalan di bawah pohon. Ada, banyak, mungkin sosok tersembunyi di balik layar. T6NH menjawab dingin. Ia lalu menjelaskan, keluarga terbesar, termasuk 8 klan teratas, mudah memicu iri, dendam lama berlanjut, situasinya rumit. Espong tersenyum tipis. Diam, untuk pertama kali merasakan menjadi guru tidak mudah, tanpa kekuatan tak bisa melindungi murid. Ia berkata, selidiki dulu, bila perlu bantuan, bilang saja. Baik. Ia menerima. Hari inisial, ujian harus ditunda. Espong menghela senyum getir. Lupakan ujian, aku urus surat izin mengemudi. Ia berpikir lalu berkata. Baik sekali. Espong tersenyum puas. Tim penyelamat datang tepat waktu. Sekitar 10 menit kemudian 2 helikopter mendarat dan pintu kabin terbuka. N6NH, kau terluka? Seorang pria parubaya turun pertama, rambut rapi dan wajah cemas. Paman 3, aku baik-baik saja. Ia melunakkan wajah saat menyapa. Itu TCHN Hien, paman ketiga keluarga, jadi ia memanggilnya Paman 3. Melihatnya selamat, paman itu menghela napas lalu menatap Paman Hui. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku belum tahu, masih diselidiki. Paman Hui menjawab tenang. Paman 3. Ia memanggil. Baik, aku akan bantu selidiki, pasti tangkap sosok tersembunyi itu dan buat ia menanggung akibat. TCHN Hien berkata marah. Kali ini untung ada Tuan S. Paman Hui menambahkan. Tuan S? Ia menatap Espong dan segera mengenali siapa dia. Turun pula 7 atau 8 pria berseragam hitam, berpangku otot, menakutkan. Espong tetap tenang, berpikir tegang tak berguna, lalu tersenyum sedikit. Halo. Wajah tampan, layak jadi guru N6NH, tidak buruk. Paman 3 memuji, membuat Espong agak canggung. Paman 3. Ia hampir melotot, kebiasaan mamak-mamak paman itu muncul kembali. Apa tepatnya yang terjadi? Ia cepat mengubah topik. Paman Hui, jelaskan. Ia menatap Espong dan, melihat tak ada keberatan, menceritakan peristiwa, kejadiannya seperti ini. Paman 3 baik, biarkan saja. Ia berbisik. Kupahami. Espong tersenyum, tak ambil pusing. Anak buah paman itu bergerak cepat, dalam beberapa menit 9 pembunuh diangkut ke helikopter dan 1 terbang lebih dulu. Truk dibawa pergi dan di jalan tinggal SUV dengan ban meledak. Boom. Akurasi tembakan luar biasa. Paman 3 acungkan ibu jari memuji. Namun dalam hati ia curiga. Data menunjukkan Espong tak pernah dilatih menembak dan ini pertama kali pegang pistol. Bagaimana bisa mengenai kepala penembak jitu di gelap? Ia punya banyak tanya namun karena keponakan hadir ia menahan untuk nanti. Paman 3, mari pulang. Ia berkata. Baik, naik helikopter dan serahkan sisanya pada mereka. Ia mengangguk, memberi perintah lalu naik lebih dulu. Espong, ayo, kami antar kau pulang dulu. Ia berkata lembut. Paman 3 menatap sambil tersenyum. Tuan S, mau mampir ke rumah keluarga T? Paman 3. Ia menyipitkan mata. Lain kali datang. Ia cepat menutup mulut. Bab 1168, Pedagang Licik. Tidak apa-apa. Sop Hong melambaikan tangan dengan acuh. Te Chen Hien berkata, menurut Paman Hui, Tuan So lebih hebat dari yang kami bayangkan. Hanya keterampilan dangkal. Sop Hong tersenyum sopan dan rendah hati. Jika butuh bantuan, katakan saja. Te Chen Hien menepuk dadanya dengan ramah.
Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sopong tertawa, kesannya pada dia makin baik. Jangan sungkan, mari tukar kontak sekarang. Te Chen Hien mengeluarkan ponsel dan memberi nomor serta akun. Sopong terkejut, awalnya hanya sopan, tapi melihat keseriusannya ia menerima dan menyimpan. T6 Din menggeleng, tidak kembali. Tidak bisa begitu, orang tua pasti khawatir. Te Chen Hien bersikeras. T6 Din menggigit bibir, jelas menyerah. Sopong diam, tidak bertanya soal keluarga. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil tes? Ia bertanya. Belum keluar, mungkin butuh beberapa hari. Paman Hui menjawab. Bukan apa-apa. T6 Din meliriknya, membuatnya diam. Te Chen Hien tertawa, mencubit pipinya, 6 Din kita punya rahasia, sepertinya sudah dewasa. Cukup, berhenti mengomel. Dia mengangkat tangan menyerah. Sop Hong terkejut dan terhibur. Lebih dari 10 menit kemudian, helikopter mendarat di Taman 7, penjaga hanya melirik tanpa bertanya. Terima kasih. Sop Hong turun dan berterima kasih. Kalimat itu seharusnya dari kami. Te Chen Hien tertawa keras. Sampai besok. T6 Din mengangguk, menutup pintu, helikopter terbang ke rumah keluarga. Merasa tidak tenang, Sop Hong mengirim pesan mengingatkan agar merahasiakan serangan hari ini. Ding. Segera muncul emoji, kucing telinga patah mengangkat cakar, dengan kata patuh. Ia tersenyum, menyimpan ponsel, masuk ke villa. Klang. Gerbang menutup, ia memeriksa senjata, menyimpannya, lalu duduk di halaman belakang. Bosan, ia keluar membeli bahan formasi. Ia memanggil taksi, duduk di belakang, mengirim pesan. Sedang apa? Gadis itu cepat menjawab, merindukanmu, Meo JPG. Ia terdiam, lalu mengetik, apa yang dilakukan Van Han, kau Tin Nguyet atau Lamlo? Tidak mudah, bagaimana kau tahu aku bukan Han Han kecil? Jelas bukan Van Han. Dia tidak akan berkata sejujur itu. Ia tersenyum. Ding. Kali ini ia mengirim video. Di dalamnya, Van Han memakai gaun merah muda pendek, bersama Ngotin Nguyet, makan kue dan mengobrol. Video berakhir. Sop Hong menyimpannya diam-diam, bertanya, jadi kau Lamlo? Ya HMPH, siapa lagi tahu sandi layar Han Han kecil? Lamlo menjawab sombong. Sop Hong tertawa, mengirim emoji cubit pipi. Ia meninjau chat, lega tidak ada aneh, lalu hendak mengingatkan gadis itu bersembunyi. Tidak bicara lagi, takut Han Han kecil tahu lalu cemburu. Lamlo mengirim pesan terakhir lalu diam. Sop Hong menyimpan ponsel, setengah jam kemudian taksi sampai. Itu jalan bazar, menjual segala macam barang asli atau palsu. Ia memakai topi dan kacamata, berjalan berpura-pura melihat. Kalau tidak beli, jangan sentuh, rusak harus bayar. Penjual memarahi. Sop Hong mengernyit, mengambil sumpit perunggu dan bertanya, berapa harganya? 8 juta yuan, harta warisan. Penjual menyeringai. Berapa katamu? Penjual melotot, seolah mendengar lelucon. Sop Hong meletakkannya, bergumam, baik, batal. Tunggu, kau bilang 800 yuan atau 8 juta? Penjual memanggil. Baik, 800 yuan, bayar di sini. Ia cepat mengemas. Sop Hong menekuk bibir, harta warisan dijual 800 yuan. Ia menatap penjual tersenyum, wajah pedagang licik. Ia mengumpat dalam hati, tahu ia rugi, tapi tetap membayar, karena sumpit perunggu bisa dipakai untuk formasi. Bab 1169, Tran Van Tu. Halo, bisakah tambahkan akun ini? Tiba-tiba, seorang wanita dengan gaun putih panjang menghadang jalan Sop Hong. Kenapa? Sop Hong mengerutkan kening, wajahnya penuh ragu. Wajah wanita itu memerah, ia mencoba tersenyum alami dan berkata lembut, anggap saja untuk berteman. Baik, tapi ponselku habis daya. Sop Hong mengerti maksudnya dan memberi alasan. Tidak apa, gunakan ponselku untuk mencari akun. Ia cepat mengeluarkan ponselnya, membuka pencarian, dan menyerahkannya. Sop Hong menghela napas,
ragu sebentar, lalu mengetik dan berkata, "Selesai." "Terima kasih, nanti jangan lupa terima." Ia lega, tersenyum dan berlari pergi. Langkah hati-hatinya membuat Sophong agak canggung, jadi ia tersenyum sopan. Ia mengalihkan pandangan dan bergumam, "Bukan benar-benar menipu, kan?" Saat itu, di kediaman keluarga Qi, ponsel Qi Zhenhian berbunyi. Ia melihat ada permintaan pertemanan dari orang asing. "Melati? Siapa itu?" Ia mengernyit. "Saudara ketiga, kapan masih main ponsel?" Seseorang bertanya kesal. "HMPH." Qi Zhenhian manyun, menyetujui lalu menyimpan ponsel. Pandangannya kembali ke jalan ramai, sementara Sophong masuk ke toko barang antik. "Cari sesuatu?" Tanyalah pramuniaga. "Aku lihat-lihat dulu, tak usah hiraukan." Sophong tersenyum ramah. Ia memerah, berpikir, lelaki ini tampak kaya dan tampan, tapi pakai kacamata hitam, bisakah mengenali barang antik asli? Sophong tidak peduli, justru tertarik pada barang di rak. "Ini harganya 30.000 yuan, harga tetap." Katanya tersenyum. 30.000? Ia mengangkat alis. "Apakah terasa mahal?" Ia menjelaskan, ini barang antik berusia lebih dari 1.200 tahun. "Baik, aku ambil." Ia mengangguk. Setelah melihat-lihat, tak menemukan lagi, lalu membayar. "Terima kasih." Ia tersenyum, keluar, lalu berkata, kompas perunggu itu sebenarnya berusia lebih dari 3.000 tahun. Pramuniaga tertegun. "Bukankah hanya 1.000 tahun? Apakah dia menipuku?" gumamnya, memutuskan tak bilang ke bos. Sophong sudah pergi ke toko lain. Ia mengunjungi lebih dari 10 toko, membeli 7 atau 8 bagian bahan, sisanya akan dibeli online. Ponselnya berbunyi dengan lagu, "Kau adalah rumput musim semi, burung terbang musim gugur." "Halo." Ia tersenyum, menjawab, lalu masuk toilet umum, menyimpan barang ke ruang pribadinya. "Sophong, Kakak Nguyet bila makan pizza. Kau ikut?" Suara lembut Van Han terdengar. "Kau sudah selesai tampil?" tanyanya. "Ya, baru selesai." "Kirim lokasi, aku segera datang." Ia menutup panggilan. Tak lama, Kakak Trau mengirim alamat lengkap. Setengah jam kemudian, sebelum jam sibuk, ia tiba. Nam Duong. Ia melihat papan besar, ternyata restoran hotpot, bukan pizza. Ia bergumam, "Bukankah kemarin makan hotpot?" "Tuan, apakah sudah reservasi?" tanya resepsionis. Ia cek ponsel, ruang 8. Resepsionis tersenyum, "Lantai 5, belok kiri." "Terima kasih." Ia mengikuti, segera menemukan ruang 8. Sebelum masuk, terdengar tawa riang. Kriit. Ia mendorong pintu. Di dalam, selain Ngotin Nguyet, Kakak Trau, dan beberapa gadis, ada seorang wanita asing. Walau tak sempurna, kecantikannya 8 dari 10. "Maaf menunggu." Ia melepas topi dan kacamata, duduk di samping seorang gadis. Tidak lama, dasar sup belum datang. Lin Lo menuangkan teh. "Aku ingin hotpot," mereka setuju. Wanita 8 dari 10 bicara lembut. Ia terkejut, namun tersenyum sopan. "Halo, aku Tran Van Tu, sudah lama mengagumi namamu." NK Box. Ia berdiri, ulurkan tangan dengan anggun. "Halo." Ia juga berdiri, berjabat tangan dan berkata, "Sudah lama mengagumi, agak berlebihan." "Tidak sama sekali, namamu sering muncul di pencarian populer, sekarang bertemu langsung, aku senang." Ia menarik tangannya kembali dan duduk anggun. Bab 1170, Konfrontasi Sengit. "Espong, kamu pasti kenal Teren Fante, kan?" Lam El berbisik di telinganya. Kakak Trau menghembuskan udara panas hingga telinganya bergetar. Ia bertanya tenang, "Haruskah aku mengenalnya?" "Hois." Lam El hampir memutar mata, lalu tertawa. "Ini Tren Fante, ratu film paling terkenal sekarang. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah tidak pernah menonton film atau drama?" "Yah, aku jarang menonton." Ia tersenyum canggung, tapi dalam hati terkejut.
jadi wanita di depannya adalah ratu film. Kamu pasti kenal aku, kan? Ia tersenyum percaya diri. Ya, aku kenal. Ia mengangguk tanpa malu. Ia tak tahan tertawa, menggoda diri sendiri. Jadi sepertinya aku belum dilupakan. Apa yang kamu katakan? Van de Kakak sedang populer, bagaimana bisa dilupakan? Ngotin Ngui tersenyum. Panggil aku Van de saja. Katanya anggun. Ada apa? Ia menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Dia syuting di studio sebelah, kami bertemu saat selesai kerja, dia sudah kenal Tin Ngui Kakak, jadi juga mengenaliku. Van Han menjelaskan pelan, lalu dia dengar kami mau makan, jadi ikut dengan muka tebal. Muka tebal? Ia mengernyit, sulit dibayangkan. Aku mengerti. Ia mengangguk, lalu ganti topik, syuting hari ini bagaimana? Lelah? Agak lelah, tapi sangat menyenangkan, sutradara dan semua baik padaku. Walau salah, sutradara tidak marah malah sabar membimbingku. Van Han tersenyum cerah, lesung pipi muncul. Sebenarnya dia aktingnya bagus, pintar, sutradara memujinya. Lam El mencubit pipinya lembut. Bagus, jadi kamu mau berkembang di dunia seni? Ia tersenyum. Dia mengernyit, setelah ragu berkata, bercanda tidak apa-apa, tapi jangka panjang tidak, aku hanya ingin bersamamu. Baik, kalau suka lakukan saja. Ia tersenyum dan mengelus kepalanya. Ia menggigit bibir, menatapnya beberapa kali. Benar, sudah lulus ujian menyetir? Tanya penasaran. Belum, mobil rusak di jalan, gagal. Jawabnya pasrah. Ah, sial sekali. Dia menghela napas. Ya, tapi NH bilang akan bantu, jadi aku tenang. Ia mengangkat bahu. Itu bagus. Dia mengangguk. Ayo, pesan apa saja. Ngotin Nguit memberinya menu. Hari ini Van de Kakak yang traktir. Kalau begitu aku tidak sungkan. Ia tertawa dan mengangguk sopan. Mulutnya berkedut, kenapa panggil kakak, lalu tersenyum sopan, jangan sungkan. Segera panci dibawa, hidangan vegetarian dan daging memenuhi meja. Aku tidak sungkan. Ia memasukkan usus angsa ke sisi pedas. Semua juga mengambil makanan favorit masing-masing. Kamu mau masuk dunia seni? Ia bertanya lembut. Tidak, aku tidak tertarik. Ia menggeleng. Ia tampak menyesal, sayang sekali, aku ingin kamu jadi pemeran utama pria. Ah, bukankah sudah mulai? Pemeran utama pria belum diputuskan? Tanya heran. Ya, pelan-pelan dicari. Katanya. Sudahlah, aku tidak berbakat akting, tidak bisa makan nasi ini. Ia menolak lembut. Sayang sekali. Ia tersenyum, tidak memaksa lagi. Espong, kuahmu tetap paling enak. Lam El berkata, jujur. Benarkah? Tanya dia. Benar, kemarin kami makan, lebih enak dari sini, juga tidak mudah panas dalam. Van Han memuji. Aku benar-benar ingin coba. Ia berkata. Mudah, besok aku siapkan bahan, biar Van Han bawa untukmu. Katanya. Dalam hati senang, tapi wajahnya tetap tersenyum bersyukur. Kalau begitu terima kasih dulu. Sama-sama. Ia tersenyum. Espong, aku mau darah bebek, tapi tak terjangkau. Ia berbisik. Baik. Ia mengambilkan 2 potong. Espong, ambilkan 2 untukku juga, tanganku pendek. Ia manyun. Diam-diam ia menggertakkan gigi, lalu tersenyum. Ah, kamu tidak makan? Aku kurang suka. Ia menjawab tenang. Benar. Ia pura-pura memuji, mengira dia sedang akting, memang pantas jadi ratu film. Makan malam itu berlangsung lebih dari 1 jam, kebanyakan waktu untuk ngobrol, membuat hubungan mereka lebih akrab. Terima kasih traktirannya, lain kali aku yang traktir. Ia berkata menutup. Bab 1171, Kehidupan Biasa. Baiklah, selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Ngotin Nguyen melambaikan tangan lalu cepat masuk ke kursi belakang,
Kakak Trau segera mengikutinya. Kakak Fantu, kami pergi. Van Han tersenyum manis, melambaikan tangan lalu menarik Sop Hong ke dalam mobil. Ai. Tran Fantu ingin bicara tapi menahan diri. Akhirnya hanya melihat kelompok Sop Hong pergi. Niatnya meminta kontak gagal. Di dalam mobil, Ngotin Nguyen menatap Sop Hong dengan ragu. Kalau mau bilang, bilang saja, jangan dipendam. Sop Hong tertawa. Ngotin Nguyen memutar mata dan berkata marah, itu Tran Fantu suka padamu, tahu tidak? Tidak. Sop Hong menjawab tenang, seolah tidak mendengar. Lam Lo terkejut bertanya, hei, kenapa kamu bisa setenang itu? Lalu aku harus bagaimana? Haruskah merasa terhormat? Sop Hong tertawa, lalu diam-diam menggenggam ujung jari gadis itu. Dia aktris terkenal, dia suka padamu, bukankah harus senang? Lam Lo tampak tak berdaya. Kenapa harus senang? NK Box. Sop Hong balik bertanya. Ngotin Nguyen dan Lam Lo terdiam dan mengangkat tangan. Baiklah, tidak ada alasan. Aku juga lihat, sepertinya dia ingin ke rumahku. Van Han manyun dengan nada kesal. Sop Hong mengelus kepala gadis itu. Tenang, aku tidak akan biarkan dia datang. Sop Hong, kamu benar-benar tidak suka Tran Fantu? Ngotin Nguyen bertanya penasaran, mata penuh api gosip. Sejujurnya, aku baru kenal hari ini, belum bisa bilang suka atau tidak, bahkan belum jadi teman. Sop Hong tersenyum ringan. Kenapa harus menangis di bawah ranjang? Toilet juga bisa, kan? Lam Lo menahan diri untuk tidak bercanda. Ngotin Nguyen batu kecil lalu berkata serius, meski kamu tidak suka, jangan menyinggungnya, dia dari keluarga Tran, kekuatannya tidak kecil. Mengerti? Sop Hong mengangguk. Lalu kamu masih biarkan dia antar bahan hotpot? Van Han tiba-tiba bertanya. Sop Hong balas bertanya, menurutmu bagaimana? Van Han mengernyit, ragu lama lalu berkata, biarkan saja, kamu sudah setuju, kita tidak boleh ingkar. Tidak sulit, Tran Fantu sangat sopan. Lam Lo tersenyum lembut. Jadi dia bersih? Sop Hong bertanya tanpa sadar. Ngotin Nguyen mengangguk. Sepertinya ya, tidak pernah dengar dia disponsori atau aturan tersembunyi. Dia tidak kekurangan uang, sering biaya sendiri, tidak bergantung pada investor. Lam Lo menambahkan, katanya dia main film hanya karena suka. Sedikit yang berani menyinggungnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sop Hong menguap lalu ganti topik. Malam ini kalian tidur di rumahku? Tentu, aku mau tidur dengan Han Han kecil. Ngotin Nguyen memeluk bahu Van Han dan tertawa. Bagus. Van Han langsung meninggalkan Sop Hong. Kalau begitu aku cari yang lain, aku tidur dengan Enam Din. Lam Lo menghela napas. Enam Din malam ini tidak di rumah, dia pulang ke keluarga T. Sop Hong berkata. Kenapa dia pulang? Ngotin Nguyen bergumam, lalu mereka ngobrol soal hal-hal lucu di studio. Di luar, lalu lintas jam sibuk membuat mobil mereka macet di lingkar 3. Tiba-tiba teringat, Ngotin Nguyen bertanya, oh iya, Sop Hong, lusa kamu senggang? Dia menjelaskan, kantor sudah janjian dengan sutradara, lusa syuting MV. Baik, aku ingat. Sop Hong mengangguk. Bagus. Van Han melihat lalu lintas dan berdecak. Biasakan saja, jam sibuk memang begitu. Lam Lo mengangkat bahu, mengerem mendadak lalu melepas, mobil berguncang. Sop Hong, mungkin jangan beli mobil, beli pesawat saja. Ngotin Nguyen menggoda. Jangan dengar dia, di mana parkir pesawat? Tidak bisa mendarat di atap gedung. Lam Lo tertawa dan mencela. Sop Hong menggeleng. Pesawat tidak dulu, aku belum bisa terbangkan. Maksudmu, kalau sudah bisa, akan beli? Ngotin Nguyen menganalisis. Mungkin. Sop Hong tersenyum, berpikir helikopter cocok untuk antar kota. Ngotin Nguyen bercanda, kalau punya uang, bisa sewa pilot seperti Enam Din. Uhuk, sekarang belum ada uang segitu, nanti saja. Sop Hong merasa jutaan masih sedikit. Lam Lo menyarankan, lebih baik beli mobil dulu, jalanan sekarang lancar. Ya, kalau sudah dapat SIM, aku beli. Mobil? Sop Hong setuju. Mau beli mobil apa?
SUV, supercar, konvertible atau 6 kursi? Ngotin Nguyet berkedip. Dia menambahkan, saranku 8 kursi, supaya Yimong dan Tan Ngok bisa ikut. Kalau begitu aku sarankan beli bus. Lam Lo tertawa kecil. Jangan bercanda. Sop Hong menghela napas, dia hanya mau mobil untuk dipakai sehari-hari, bukan angkutan. Lebih baik SUV, bentuk bagus dan luas. Van Han tersenyum. Baik. Van Han tersenyum manis. Rumah dan mobil, bukankah itu sudah kehidupan biasa? Bab 1172, operasi berhasil. Akhirnya sampai rumah. Van Han dengan cekatan memasukkan kode, tangan kecilnya mendorong pintu besar, lampu ruang tamu dan lorong menyala otomatis. Maaf mengganggu, kata Ngotin Nguyet sopan. Jangan sungkan, anggap saja rumahmu. Van Han tersenyum cerah, dia suka keramaian, villa meski besar dan mewah terasa sepi dengan hanya 2 orang. Ngotin Nguyet melepas sepatu hak tinggi badannya turun 5 cm, dia berganti sandal lalu duduk sendirian di sofa. Lam Lo memeluk bantal di sofa dan bertanya, kapan membawa si kasar itu? Van Han sambil berganti sepatu dan masuk ke kamar mandi cepat menjawab, Sop Hong bilang tunggu sebentar lagi, jangan terburu-buru. Si kasar itu tentu di Dai Mong Sai, diatur oleh Paman Hui. Ngotin Nguyet menerima teh panas dari Sop Hong dan bertanya, kau benar-benar tidak berniat menyewa pengasuh? Van Han tidak izinkan, aku tidak bisa apa-apa. Sop Hong memberikan cangkir lain ke Lam Lo, mengangkat bahu pasrah. Sebenarnya dia juga tidak berniat menyewa, terlalu banyak rahasia, makin sedikit orang makin baik. Aku tidak bisa, tanpa pengasuh aku mati. Ngotin Nguyet angkat jempol kagum. Uhuk-uhuk, gajiku tidak sedikit. Dia berkata serius, hitung berapa banyak gaji yang harus dibayar tiap bulan. Lam Lo manyun, sopir 4.000 yuan, pengasuh 5.000, asisten 7.000, agen 25.000, ditambah komisi, semua itu dijumlahkan tiap bulan. Tidak ada kata lagi. Ngotin Nguyet mengernyit. Ya, tidak ada kata lagi. Lam Lo memerah, dia tahu gaji tetap itu harga bersahabat, sebenarnya hanya komisi sudah jauh lebih tinggi. Kalau ikut aku baik-baik, makan dan minum tak akan kurang. Ngotin Nguyet tersenyum lembut. Ya, Nona Ngo. Lam Lo langsung berperan opera badai. Bangun, Lam kecil. Ngotin Nguyet bergaya anggun, mengangkat tangan. Permaisuri, aku tidak akan berlutut. Lam Lo melirik. Ngotin Nguyet terus berakting. Kurang ajar, tampar mulut lalu beri tongkat merah. Sop Hong tertawa geleng kepala, mengabaikan 2 gadis yang bercanda, dia berbalik ke halaman belakang untuk berenang. Tak lama, Ngotin Nguyet dan Lam Lo juga datang, melompat ke kolam berenang bersama. Van Han juga keluar, tapi hanya duduk di tepi kolam, merendam kaki dalam air. Tidak tahan, aku mau main ponsel. Van Han mengeluarkan dan menggulir lingkaran teman. Dalam foto 2 orang tersenyum bahagia, tulisan, operasi berhasil, waktu akan semakin baik, rindu kalian. Ah, Bibi Yimong sepertinya baru selesai operasi. Van Han terkejut. Benarkah? Mengapa mereka tidak bilang? Sop Hong mengangkat kepala dari air, Ngotin Nguyet dan Lam Lo mendekat. Ngotin Nguyet bingung berbisik, beberapa hari ini aku ngobrol dengan Yimong, dia tak pernah sebut operasi hari ini. Dia juga tidak bilang padaku. Lam Lo menggeleng. Ding. Panggilan video muncul, wajah Liu Yimong di layar, terlihat lelah tapi bahagia. Halo, Han Han kecil, lama tak jumpa, rindu aku? Liu Yimong menyapa hangat. Ya, sangat rindu. Jawab Van Han sungguh-sungguh. Sedang apa? Tanya Van Han. Liu Yimong merendahkan suara. Baru bayar obat, sekarang mau kembali ke kamar. Bibi selesai operasi? Van Han tanpa sadar berbisik. Ya, sangat berhasil. Liu Yimong tersenyum, tubuh rileks. Kak Mong, kenapa tidak bilang pada kami? Van Han manyun. Liu Yimong cepat menenangkan. Jangan marah, aku takut kalian khawatir, ingin tunggu berhasil baru bilang. Itu tidak benar. Van Han bergumam, lalu bertanya, perlu bantuan kami? Sekarang tidak,
Setidaknya uang bisa menyelesaikan. Liu Yemong menjulurkan lidah main-main. Dalam video dia membuka pintu kamar, lalu menukar kamera depan menyorot dalam ruangan. Sebuah kamar pribadi, diranjang seorang wanita pucat memakai alat pernapasan, wajahnya mirip Liu Yemong, jelas ibu dari kakak beradik Liu. Dia tampak kurang sehat. Di sampingnya duduk Liu Yetu, mengelap dahi ibunya dengan handuk. Mendengar suara, dia menoleh ke adiknya dan berbisik, "Sedang bicara dengan siapa?" "Fan Han, panggilan video." Jawab lembut Liu Yemong. "Ayo, sapa Fan Han." Liu Ye. Mong menyerahkan ponsel pada kakaknya, sementara hati-hati mengelap wajah ibu. "Katu, lama tak jumpa." Fan Han melambai, lalu mengarahkan kamera pada Sop Hong dan yang lain. Liu Yetu menghela napas, tersenyum lembut, "Halo, lama tak jumpa. Bagaimana operasinya? Perlu bantuan kami?" Sop Hong naik ke tepi, duduk di samping gadis itu. "Ya, jangan sungkan." Ngotin Nguyet berkata tulus. Mata Liu Yetu memerah, "Berterima kasih, tidak perlu, operasi sangat berhasil, sekarang hanya perlu istirahat." "Bagus sekali, kabar baik." Lamlo bernapas lega, suasana jadi ringan. "Uangnya cukup?" Tanya lagi Sop Hong. "Ya, masih ada beberapa juta, lebih dari cukup." Ucap Liu Yetu tegas. Bab 1173, Atasan Jahat. Segera. Liu Yetu menoleh menatap ibunya yang sakit di ranjang. Fan Han dengan lembut berkata, "Kalau begitu kalian istirahatlah lebih awal, besok kita bicara lagi." "Baik, kalian juga." Liu Yetu melambaikan tangan, lalu menyerahkan ponsel kepada adiknya. Liu Yemong menerima ponsel, menutup video lalu berkata, "Saat kesehatan ibu sudah pulih, aku dan kakak akan datang menemui kalian." "Baik, aku akan menunggu." Fan Han tersenyum dan mengangguk, lalu panggilan berakhir. Dia menyimpan ponsel dan menghela napas pelan. Semoga bibi cepat sembuh. Lamlo memeras air dari rambutnya dan menenangkan. Dia akan membaik, dengan pengobatan yang begitu maju sekarang, selama ada uang, banyak penyakit masih bisa disembuhkan. "Ya, selama ada uang." Fan Han mengangguk dengan pikiran tersembunyi. "Teruslah berusaha." Sop Hong mengusap kepala gadis itu, lalu pergi mandi. "Ya, mari kita berusaha bersama." Fan Han tersenyum lalu mengikutinya. "Hubungan yang manis sekali." Lamlo berbisik di tepi kolam. Ngotin Nguyet melirik, menggoda, "Iri?" "Sedikit." Lamlo mengakui, wajahnya sedikit muram. "Apa? Kau lebih muda dariku, kenapa tidak coba pacaran?" Lamlo berteriak. Ngotin Nguyet gugup, "Aku tidak terburu-buru, hanya belum bertemu orang yang tepat." "Benarkah?" Lamlo mengangkat alis, tersenyum dengan nada menggoda. "Perawan tua." Ngotin Nguyet panik karena tatapan itu lalu membalas. "Kau juga, bukannya belum pernah pacaran?" Ngotin Nguyet menggigit bibir, berpikir apakah salah jika belum pernah pacaran. "Tentu saja aku pernah." Lamlo mengalihkan pandangan, terdengar bersalah. "Pernah? Siapa? Katakan yang sebenarnya." Ngotin Nguyet menyipitkan mata mengancam. "Namanya sudah lama lupa." Lamlo membalikkan badan, menghindari tatapan sang bintang. Ngotin Nguyet menekan lagi, "Pacar itu dari SD atau TK?" "Ah, bagaimana kau tahu?" Lamlo terkejut. Ternyata benar, SD atau TK mana bisa disebut pacaran. Ngotin Nguyet mendengus, tiba-tiba merasa seimbang, ternyata bukan hanya dirinya yang masih perawan. "Aku bilang begini." Ngotin Nguyet mengangkat dagu dengan bangga, "Gajimu akan dipotong." "Menjijikan, mengancamku dengan gaji lagi, atasan jahat." Lamlo tercekik, marah. "HMPH." Ngotin Nguyet mendengus lalu masuk kamar dengan tenang. Benar-benar, tidak bisa ngobrol normal. Lamlo menggeleng lalu mengikutinya. "Kalian tadi bicara apa?" Fan Han selesai cuci muka dan duduk di sofa, sementara Sop Hong mengeringkan rambutnya. "Tidak ada, aku mandi." Ngotin Nguyet tersenyum lalu masuk kamar mandi. Fan Han menoleh pada Sop Hong, dia hanya mengangkat bahu. Setengah jam kemudian,
Semua selesai cuci muka lalu kembali istirahat. NK Bos. Keesokan paginya, gadis itu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Setengah jam kemudian, Lamlo menyeret Ngotin Nguyet yang masih malas di ranjang. Dia melempar pakaian ke bintang itu sambil berteriak, "Nyonya, jangan tidur lagi, sutradara mengubah naskah, hari ini kau harus main 2 adegan. Biarkan aku tidur 10 menit lagi." Ngotin Nguyet menguap. Akhirnya dia tetap ditarik dari ranjang, setengah dipaksa masuk kamar mandi. Lebih dari 10 menit kemudian, 3 gadis berkumpul sarapan. Pagi. Sop Hong turun sambil menguap, masih mengantuk, membuat Ngotin Nguyet iri. Pagi, gosok gigi lalu makan. Van Han lembut mendesak. "Ya, aku tidak terburu-buru, hati-hati di jalan." Sop Hong tersenyum, hari ini dia tidak berniat keluar. "Baik." Van Han tersenyum cerah. Ngotin Nguyet berkata lembut, "Sop Hong, malam ini kami akan kembali, siapkan makan malam yang mewah. Bagaimana kalau malam ini barbeque?" Sop Hong berhenti dan bertanya. "Baik, barbeque juga bagus." 3 gadis saling pandang lalu setuju. "Kalau begitu pergilah." Sop Hong tertawa lalu masuk kamar mandi. Tak lama kemudian, ruang tamu terdengar suara perpisahan gadis-gadis. "Sop Hong, kami pergi dulu." "Baik, hati-hati." Sop Hong menjulurkan kepala. Tahu. Ceklek. Pintu villa tertutup, rumah menjadi sunyi. Dia mencuci muka, makan bubur dan bakpao, selesai sarapan. Lalu memasukkan piring ke mesin. Cuci, menjemur pakaian, membersihkan dapur, seperti seorang suami rumah tangga. Sop Hong menggantung handuk dan menghela napas, tanpa jaminan 5mu8 sao memang merepotkan. Dia duduk di sofa, online menyapa saudarin Han dan saudari Liu. Saat bermain ponsel, bel berbunyi. Siapa itu? Dia membuka pintu, ternyata kurir. Setelah tanda tangan, dia membawa 4 atau 5 kotak ke halaman belakang. Sekarang ada pekerjaan. Dia membeli bahan formasi, memeriksa dan melihat semuanya sudah tiba, artinya bisa mulai menyusun formasi. Bab 1174, Feng Shui. Cinnabar, bulu ayam, rumput merak, batu darah ayam, merkuri. Sop Hong memeriksa berulang kali hingga yakin, lalu mengeluarkan sumpit perunggu, kompas, dan cangkir perak yang dibelinya kemarin. Dia memecahkan mangkuk porselen, mencampur cinnabar dengan air, menambahkan bulu ayam dan rumput merak, lalu memakai kuas bulu serigala menggambar simbol di dinding villa. Setelah menutupi villa dari depan ke belakang, 2 jam telah lewat. Huhuhu. Dia melempar kuas, berkeringat deras, jatuh di rumput, wajah pucat, lelah. Dia istirahat setengah jam lalu pulih. Lanjut. Dia menggali 9 lubang di halaman, mengubur sumpit perunggu di depan, kompas perunggu di belakang, dasar dilapisi batu darah, lalu menutup dengan tanah dan rumput. Dengan cara sama, dia mengukir benda lain dan menaruhnya di sudut villa, atas bawah, timur, barat, selatan, utara, tengah, tenggara, barat laut. Bahkan berburu tak pernah sekilat ini. Dia terbaring di karpet, dada terengah. Keberuntungan, kekayaan, bunga persik, untung rugi. Dia bergumam. Memang, dia baru saja memasang formasi besar, menutupi villa dan taman, menguras semua energinya. Hei! Telepon masuk. Kamu di rumah? Itu suara dingin T.E. Namdin. Ya, ada apa? Dia duduk, pusing, pucat. Buka pintu. Aku di depan pintumu. Pintu terbuka, T.E. Namdin masuk dingin. Dia mengernyit, bertanya, kamu sakit? Sedikit tidak enak. Dia tersenyum paksa. Demam atau pilek? Dia meraba dahinya. Mungkin pilek. Dia bohong. Dia menatap lama. Apa? Ada bunga di wajahku? Dia canggung. Hanya aneh. Bibirnya melengkung. Aneh? Dia bingung. Dengan tubuhmu, seharusnya tak mudah pilek. Uhuk, meski sehat, aku tetap manusia. Dia tertawa getir, mempersilakan duduk.
Sudah minum obat? Ya, cukup istirahat. Dia bohong. Sudah makan siang? Belum. Perutnya berbunyi. Istirahat, aku masak. Dia menuju dapur. Dia cepat menahan tangannya, berkata, tak usah, pesan makanan. Dia menatap tangannya, mengangguk. Aku pesan. Dia memesan makanan. Dia memejamkan mata. Dia sebut menu, tutup, menatapnya, jepret 2 foto, simpan ponsel, lalu ke halaman belakang. Ada yang berubah. Dia bergumam, melihat berantakan, kotak, simbol merah. Kenapa datang? Dia bertanya. Dia terkejut, lalu tenang, tak besar, hanya laporan hasil. Dan belum ada dalang, tapi ada petunjuk. Dia menatap mantap. Baik. Dia mengangguk. Apa ini? Dia menunjuk simbol. Feng Shui, kamu tak paham. Dia tersenyum. Berguna? Dia penasaran. Hanya mistik, penghiburan, katanya bawa kelancaran. Dia senyum samar. Dia mengangguk, tak tanya lagi. Memang tak percaya, hanya heran dia percaya. Nanti malam kurapikan, ayo masuk. Dia menghela napas. Baik. Dia kembali. Dia menatap halaman, gelisah, berharap simbol memudar. Dia menutup halaman, mengobrol setengah jam, lalu makanan datang, 4 lauk 1 sup, dibawa Tedin. Dia menghela napas, orang kaya memang beda, pesan makan pun mewah. Makan, kalau kurang pesan lagi. Dia berkata. Kamu tak makan, NK Box? Dia bertanya. Aku sudah kenyang. Dia menggeleng. Dia diam, semua makanan miliknya. Bab 1175, menghibur amplop merah. Ini membuatnya menghela napas lega. Setidaknya saat gadis itu kembali dia tidak akan menanya terus, dia tidak perlu mengarang. Dia menyimpan kotak paket di ruang pribadinya, memastikan halaman belakang normal, lalu kembali menyiapkan makan malam, karena gadis itu dan yang lain segera kembali. Benar saja, setengah jam kemudian, gerbang villa terbuka dan suara jernih gadis itu terdengar. Sop Hong, aku pulang. Van Han masuk mencari. Di dapur. Jawabnya cepat. Duduk dulu, sebentar lagi siap. Dia berbalik mengusap kepalanya. Kerja keras. Dia tertawa, rumah jadi ramai. Lamlo mendekat, perlu bantuan? Tidak, sebentar lagi siap. Jawabnya tanpa menoleh. Kalau begitu aku siapkan meja. Lamlo tersenyum lalu keluar. Baik. Jawab Van Han, tetap di tempat. Dia tersenyum, membiarkan dia, makan malam hari ini adalah barbecue, dia memanggang daging keras dulu, menyiapkan bawang putih dengan saus, menambah sayur dan salad buah. Van Han membantu menata piring, lalu membawa daging dan saus. Sudah bisa makan. Dia memanggil. Datang. Ngotin Nguyet dan kakak Trau berlari gembira. Oh, Enam Din juga datang. Baik. Van Han menambah mangkuk dan sumpit. Enam Din segera datang, saat mereka turun, membawa Sim Sop Hong. Cepat sekali. Serunya. Paman ketiga pergi kerja. Jawabnya. Dia mengambil ponsel, mencari kontak Te Chen Hian. Kita harus berterima kasih. Ah, kau punya nomor pamannya Enam Din? Tanya Van Han kaget. Ya, kemarin kebetulan bertemu. Jawabnya santai. Begitu ya? Dia mengangguk. Te Chen Hian segera membalas, bilang tidak perlu terima kasih, hanya bantuan kecil. Sop Hong menghela napas, dia tidak paham hidup berkuasa. Makan malam membuat semua kenyang, gulungan dicuci Lamlo dengan tangan. Apakah pertunjukan hari ini lancar? Dia bertanya pelan. Ya, aku sudah mengeringkan bambu, dan mendapat beberapa amplop merah. Van Han mengeluarkan setumpuk, berisi uang dari puluhan sampai ratusan. Van Han kita disukai, bukan hanya sutradara memberi amplop, bahkan penata rias dan kameramen, orang lain tidak mendapat itu.
Canda Ngotin Nguyat. Hebat, apakah kau berterima kasih? Dia mengusap kepalanya. Tentu, aku traktir mereka teh susu. Dia manyun bangga. Sangat baik. Dia memuji. Mari menonton film, toh sedang senggang. Saran Lamlo. Ayo. Semua setuju. Malam-malam menonton ini bisa susah tidur. Dia menatap gadis itu, mengingat mimpinya. Lamlo bertanya, kalian takut? Kalau begitu tonton horor, aku tidak takut. Suara Van Han melemah, tapi dia tidak ingin merusak suasana. Dia tersenyum pahit, mencolek pipinya. Benar tidak takut? Ya, denganmu aku tidak takut. Jawabnya serius. Kalau begitu tonton. Dia setuju, berpikir malam ini dia akan ketakutan. Film dimulai, 4 huruf besar muncul, kuburan berhantu. Dia menggenggam tangannya, merasakan telapaknya berkeringat gugup. Tonton sebentar dulu. Dia menggeleng keras kepala. Dia terpaksa ikut, lalu mencoba mengalihkan perhatian. Besok tidak syuting, ikut beli mobil. Ah, besok beli mobil? Matanya berbinar. Ya, SIM sudah ada, penting. Dia tertawa. Baik, aku ikut. Dia mengangguk, sudah membayangkan warna dan model. Hitam klasik tapi panas, putih elegan tapi cepat kotor, merah cerah menonjol, kuning menyilaukan. Besok di dealer kita pilih, sekarang percuma. Dia menggenggam tangannya. Benar. Dia tersenyum. Kau juga harus belajar menyetir, nanti ku belikan. Belajar iya, tapi mobil tidak perlu, aku selalu ikut denganmu. Jawabnya polos. Haha, ayo. Dia tertawa. Menonton saja masih mesra, cukup. Ngotin Nguyat mendengus, cemburu. Sophong, beli mobil harus pagi, siang kita syuting MV, tidak lupa kan? Ingat Lamlo. Tidak, aku ingat. Jawabnya tenang, meski ragu. Bagus. Dia kembali menonton. Setelah 2 jam, film selesai, kredit berjalan. Lebih menakutkan daripada di bioskop sebelumnya. Lamlo menghela napas, menepuk kakinya yang gemetar. Aku pulang dulu. Enam Din berdiri, berpamitan lalu keluar. Aku cuci muka, malam ini kita istirahat lebih awal. Ngotin Nguyat berlari ke lantai 2. Baik. Jawab yang lain. Bab 1176. Melihatnya seperti babi hutan? Oing-oing. Su Feng berguling, tangannya meraih ke samping, tapi tak menyentuh apapun. Dia membuka mata, gadis itu sudah tiada, ranjang dingin. Aha. Dia menguap, bangkit, berpakaian rapi, mematikan pendingin udara, dan menarik tirai agar cahaya matahari masuk. Lalu dia turun, Lin Luo dan Wu Qingyue sudah bangun, duduk di sofa dengan ponsel, sementara gadis itu menyiapkan sarapan di dapur. Semua bangun pagi sekali? Sapa Su Feng. Bukan pagi, sudah hampir jam 9. Jawab Lin Luo. Su Feng mengangguk, duduk di sofa sendirian, lalu bertanya, apa rencana pagi ini? Lin Luo berkata, pemotretan sudah selesai, nanti sampul majalah, sore syuting MV. Tak pernah biarkan aku istirahat sehari pun. Gumam Wu Qingyue. Nona, kau sudah cukup istirahat sebelumnya. Lin Luo melotot, sang bintang makin malas. Wu Qingyue membelalakan mata polos dan berkata, aku hanya ingin jadi ikan asin, diam di sini saja. Ide itu lumayan, biar kupikirkan. Kata Wu Qingyue dengan wajah serius. Aduh, aku bercanda. Lin Luo hampir berlutut. Hehe, aku tahu, jadi aku juga bercanda. Wu Qingyue tertawa. Su Feng ikut tertawa, lalu masuk kamar mandi. Saat keluar, gadis itu sudah menaruh sarapan di meja. Su Feng, cepat duduk. Panggil Yun Han, kakak Qingyue bilang mau bawa kita ke dealer. Sekalian searah. Jelas Lin Luo. Su Feng duduk, mengambil mangkuk porselen, dan sarapan. Setengah jam kemudian,
dia duduk di mobil Wu Qingyue, meninggalkan halaman 7, menuju dealer. Setengah jam lagi, SUV berhenti, Su Feng dan gadis itu turun. Aku tahu. Su Feng melambaikan tangan, melihat SUV pergi. Ayo, beli mobil. Dia menggenggam tangan gadis itu dan masuk. Begitu masuk, seorang sales wanita berbaju kemeja buru-buru menyapa. Dia tersenyum manis. Selamat datang, ada yang bisa kubantu? Lihat-lihat saja. Jawab Su Feng sopan. Sudah ada mobil incaran, atau perlu kusarankan? Dia tetap ramah menjaga jarak. PFFT, jelas tak punya uang, kenapa begitu ramah? Seseorang mengejek dari jauh. Jaga sikap, jangan menilai dari tampang. Yang lain menasihati. Wanita mengejek itu tetap ngotot. Kak Fang, aku jago menilai, percaya padaku. Meski tanpa uang, tetap pelanggan, harus dilayani baik, itu aturan. Kak Fang menegur. Wanita itu manyun, baiklah, biar si baru yang layani, biar dapat kesempatan, kalau tidak, lagi-lagi gagal target. Maaf, bikin kalian tertawa. Xiaoling tersenyum canggung. Tidak apa, tak usah peduli orang bodoh. Su Feng tersenyum. Su Feng, wanita itu keterlaluan, mulut seperti pengeras suara. Bisik Yun Han. Dengar, orang seperti itu kok kerja di sini? Wanita itu marah, dia panggil aku babi hutan, bilang mulutku kayak pengeras suara, bilang aku bodoh, ini keterlaluan. Diam kau. Kak Fang membentak. Kak Fang, kau juga bentak aku? Wanita itu melotot. Kalau ribut lagi, ku potong targetmu. Kak Fang dingin, hari ini dia tak akan biarkan kesombongan. Wanita itu langsung diam, target artinya uang. Kalian berdua. Xiaoling menghela napas lega. Silakan ke sini. Xiaoling menuntun, dari nadanya, mereka sungguh mau beli, dia lega sekaligus semangat. Mereka bertiga sampai ke pusat lantai 2, ada 4 mobil, merek sama, model sama, hanya warna beda. Xiaoling menjelaskan, ini model populer, lengkap. Dengan asuransi, 97.10.000, stok ada, bagaimana? Dia bertanya. Kelihatan bagus, bisa coba? Tanya Su Feng. Tentu. Xiaoling membuka pintu, membiarkan Su Feng dan Yun Han masuk. Su Feng melihat interior, lalu bertanya, bagaimana rasanya? Mobilnya indah, tapi tidak senyaman mobil Kak Qingyue. Jawab Yun Han. Kau suka tipe mobil yang dikendarai Qingyue? Tanya Su Feng. Ya, ada di sini. Bisik Yun Han. Hati Xiaoling berdebar, dia memaksa senyum. Mobil apa itu? Mobil seperti sapi besar. Wajah Xiaoling menegang, dia langsung tahu. Dia berkata lembut, model itu bagus, tapi di luar anggaran. Jadi berapa? Tanya Su Feng tenang. Lebih 7 juta. Xiaoling tetap tersenyum. Lebih 7 juta masih bisa diterima, perlihatkan dulu. Su Feng. Sedikit mengernyit, tapi tetap tenang. Xiaoling tercengang, apa mereka tidak bercanda? Bab 1177, apakah kita pernah bertemu? Tidak, tidak masalah, silakan lewat sini. Xiaolin kembali tenang dan cepat berjalan di depan untuk memandu. Yun Han diam-diam menarik lengan baju Su Feng dan berbisik, Su Feng, membeli mobil lebih dari 7 juta terlalu boros. Tidak apa-apa, uang yang dibelanjakan bisa didapat lagi. Su Feng menenangkan, segera ada pemasukan, jangan khawatir. Uang apa? Tanya Yun Han penasaran. Mengerti? Yun Han mengangguk. Xiaolin membawa mereka ke tempat sepi di lantai 2, berhenti di depan SUV hitam dan berkata, kalian berdua, ini yang dimaksud? Ya, ini. Mata Yun Han berbinar saat mengitari mobil, jelas lebih mewah daripada yang sebelumnya. Kalian bisa masuk merasakan. Xiaolin membuka pintu. Su Feng dan gadis itu masuk, ruangannya luas, kursi dan sandarannya lebih mewah dan nyaman. Lumayan, yang ini? Su Feng bertanya, matanya menanyakan. Ya, yang ini.
Yun Han menggigit bibir, hatinya sakit, tapi tahu uang yang dibelanjakan itu nyata. Beli hitam? Suo Feng bertanya. Yun Han menggeleng. Tidak, hitam sama seperti kakak Xingyu, lebih baik pilih warna lain. Xiao Lin tersenyum, ada merah dan putih, hanya 3 warna. Kalau begitu merah, terlihat cerah. Yun Han berkata. Baik, merah. Suo Feng tersenyum pahit, merah terlalu mencolok. Xiao Lin menggosok tangan gugup, merah tersedia, harganya 732 10.000 yuan, bagaimana? Suo Feng tersenyum lembut, urus suratnya, cepat, sore kita masih ada urusan. Mereka berbincang di dalam mobil, makin puas, meski harga menyakitkan, tetap memutuskan membeli. Tiba-tiba seorang sales wanita berlidah tajam bertanya, kalian mau beli mobil ini? Ya, ada masalah? Yun Han menjawab polos. NK Box. Sales itu menyilangkan tangan, tentu, mobil ini tidak bisa dijual, saya sudah simpan untuk klien. Disimpan? Suo Feng mengerutkan kening, tahu ia bohong. Kakak Fang mengerutkan kening, di belakang Xiao Lin pucat, bertanya, disimpan? Klien siapa? Kapan ambil? Iya, Kakak Fang, Tuan Qi, katanya beberapa hari lagi datang. Sales itu angkuh. Tuan Qi? Aku kenal? Kakak Fang jadi tenang. Sales itu tersenyum. Qi Hai, beberapa hari lalu datang, saat itu kamu tidak ada, aku yang terima. Kakak Fang pucat. Qi Hai, dari keluarga Qi? Ya. Ia mengangguk tegas. Qi Hai sudah bayar? Suo Feng bertanya. Ia mencibir. Belum, tapi pasti. Ia tetap keras, belum. Suo Feng menatap Kakak Fang. Qi Hai belum bayar sepeser pun, kalian rela kehilangan transaksi nyata karena janji kosong? Tidak perlu. Kakak Fang menghela napas, semua tahu harus pilih apa. Kakak Fang, kita tidak bisa menyinggung keluarga Qi, bahkan bos pun tidak. Sales itu berkata. Dia belum bayar, kenapa aku tidak boleh jual? Xiao Lin marah. Gadis kecil, kamu tahu seberapa kuat keluarga Qi? Sales itu mencibir. Aku tidak tahu. Xiao Lin pucat, gemetar. Yakin Qi Hai mau mobil ini? Suo Feng bertanya. Baik, aku tanya. Ia menelepon Qi Weiting. Telepon cepat tersambung, suara dingin terdengar. Suo Feng? Aku. Jawabnya. Ada apa? Tanya dia. Kamu kenal Qi Hai? Ia hidupkan pengeras suara. Tidak, begini ceritanya. Ia menjelaskan, bisa tanya Qi Hai, apa dia benar ingin mobil ini? Dia tidak mau. Qi Weiting langsung menjawab. Suo Feng tertawa, tidak tanya dulu? Tidak perlu, bilang saja dealer mana? Dia bertanya. Wibawanya mutlak. Dealer Taihi. Ia melihat badge Kakak Fang. Tunggu sebentar. Dia menutup telepon. Sales itu gugup, mengira dia menggertak, tapi kalau benar, dia sial. Apakah kita pernah bertemu? Xiao Lin bertanya. Sales itu mengejek, haha, jangan pura-pura kenal, tidak malu? Bab 1178, Xia Tateng. Apakah aku salah bicara? Penjual wanita mengejek, saat melihatnya bisa mengenali anggota keluarga Qi, kau langsung mencoba mendekat, ingin menjilat, bukan? Xiao Ling cepat menjelaskan, tidak, aku benar-benar merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Jangan jelaskan, menjelaskan berarti menyembunyikan, menyembunyikan berarti kebenaran. Penjual wanita itu tampak marah, terus menyindir. Bertemu denganku itu biasa. Su Feng tersenyum tenang. Di pencarian populer, di berita utama, bahkan di TikTok bisa melihatku. Mata Xiao Ling bersinar, dia berseru bersemangat. Ya, aku ingat sekarang, aku melihat kalian di pencarian populer, seperti Su Feng dan Yun Han. Benar? Itu kami. Su Feng tertawa, mengolok dirinya, sekarang dianggap setengah selebriti. Su Feng dan Yun Han. Kakak Fang mengerutkan kening, makin dipikir makin akrab, dia menatap dua orang itu, rasa akrab makin kuat. Su Feng,
masih di sana? Suara Qi Weiding terdengar lagi. Su Feng menjawab, ya, katakan. Masalah sudah selesai. Qi Weiding berkata singkat. Apa? Su Feng terkejut. Selesai? Masalah apa? Qi Weiding menurunkan suara. Segera kau akan tahu, di sini aku masih ada urusan, malam bertemu. Ah, sok sekali. Penjual wanita itu tertawa dingin. Kering. Tiba-tiba, ponsel Kakak Fang berbunyi. Bos menelepon. Dia menegakkan badan, berdehem dan mengangkat. Kakak Fang bertanya hormat. Siang baik, bos ada instruksi? Apa kata bos? Penjual wanita bertanya penasaran. Kau keluar. Kakak Fang menatapnya tajam, lalu tersenyum pada Su Feng. Sopan berkata, mobil ini bisa dijual pada Anda, kebetulan dealer ada promosi, hanya setengah harga untuk membawanya pulang. Itu keputusan bos. Kakak Fang berkata dingin, ekspresinya berubah cepat seperti aktris. Bos memerintah langsung? Penjual wanita itu kaget. Kakak Fang tegas mulai mengusir. Tentu, jika ragu pergilah tanya bos, tapi sekarang pergi, jangan ganggu di sini. Kakak Fang? Xiaoling tertegun, lebih dari 7 juta hanya setengah harga? Kakak Fang berbisik menenangkan, jangan khawatir, komisi MU tetap dihitung harga asli, tidak dipotong. Aku mengerti. Xiaoling ingin berkata itu bukan maksudnya, tapi tetap lega. Setengah harga? Su Feng juga terkejut. Ya, setengah. Kakak Fang memaksa senyum lebih manis. Su Feng mengangguk berpikir, lalu bertanya, baik, kapan prosedur selesai? 30 menit, sangat cepat, kalian bisa istirahat di atas minum teh, ada juga kue. Kakak Fang menunjuk arah. Baik, kami istirahat dulu. Su Feng menarik gadis ke ruang istirahat. Dia berbalik menegur, Xiaoling, cepat selesaikan prosedur, gunakan jalur hijau. Jalur hijau bisa lewati banyak langkah rumit, semua diberi lampu hijau. Ah, ya, akan. Xiaoling menahan emosi dan berlari. Tidak bisa diprovokasi, tidak bisa diprovokasi. Kakak Fang menghela napas, wajahnya tersenyum lagi, dia cepat menyusul Su Feng untuk melayani. Kakak Fang hangat berkata, cobalah PUR, ini harta bos kami. Su Feng menyesap teh panas, memuji tulus, teh enak. Kalau suka, minum lebih banyak. Kakak Fang tersenyum tulus. Siapa bosmu? Su Feng meletakkan cangkir, mengganti topik. Kakak Fang memperkenalkan, bos kami bermarga Xia, bernama Xia Tateng, kau pasti tidak kenal. Xia Tateng, nama yang akrab. Su Feng minum teh lagi, memang tidak kenal, tapi karena pihak lain menunjukkan niat baik, mengetahui sedikit tidak rugi. Su Feng tersenyum dan mengangguk, dalam hati hanya ingin prosedur cepat selesai. Xiaoling benar tidak mengecewakan, meski setengah jam diperkirakan, dia selesai dalam 20 menit, terengah menyerahkan dokumen pada Su Feng. Tidak ada masalah. Su Feng membaca cepat dan menandatangani. Kakak Fang memeriksa, lalu berkata, sekarang perlu bayar 366 10.000 yuan, di sini. Gesek kartu. Su Feng memutar pergelangan, kartu hitam emas muncul. Yun Han menjilat susu di bibirnya dengan lidah, heran bertanya, ah, Su Feng sembunyikan kartu di mana? Tebak. Su Feng tertawa, diam-diam memutuskan nanti lebih rendah hati. Yun Han polos. Berkata, tidak setuju langsung main sulap. Kling. Su Feng cepat menerima pesan transaksi, saldo masih banyak. Menghamburkan uang seperti air. Dia menerima kartu kembali, berdiri siap pergi. Uang pasti akan ada lagi. Kakak Fang berkata sopan. Benar. Su Feng tersenyum, menarik gadis menuju mobil baru. Keduanya duduk, Su Feng menyalakan dan menekan gas. Hati-hati di jalan. Kakak Fang dan Xiaoling melambaikan tangan. Bab 1179, Peta Hidup. Van Han mengencangkan sabuk pengaman dan bertanya lembut. Sekarang kita pergi ke studio? Ya, Lin Lu bilang pagi ini kita bisa syuting bagianku dulu, sore nanti bagian lawan. Sop Hong menatap lurus ke depan, telinga waspada,
Ini pertama kali dia menyetir di jalan. Van Han menelan gugup, suaranya bergetar. Sop Hong, apa kau benar-benar bisa menyetir? Tentu saja, sangat mudah. Jawabnya tegas. Aku tidak pernah melihatmu berlatih, bagaimana sudah bisa menyetir? Van Han ragu dalam. Wajah kecil Van Han menegang, dia bertanya sedih, masih sempat turun sekarang? Sudah terlambat. Sop Hong tersenyum menggoda. Begitu duduk di mobilku, kau milikku, kursi penumpang adalah punyamu. Van Han memerah, bergumam, siapa milikmu, belum tentu. Ya. Van Han memalingkan kepala, hatinya penuh rasa manis. Sop Hong tak tahan tertawa, saat lampu hijau dia injak gas, menuju pom bensin terdekat, bensin hanya cukup sampai sana. Bagus, kita bisa isi lebih banyak bensin. Van Han mengernyitkan hidung. Kudengar ini kebiasaan tak tertulis di bidang ini. Sop Hong tertawa santai. Sop Hong, kau tidak pakai navigasi? Van Han menggenggam tangan kecilnya, masih takut. Aku tahu, peta kota Jinghai sudah kuukir di kepala. Ucapannya terdengar tak masuk akal. Van Han hampir memutar mata, mengira dia hanya menghafal rute ke studio. Tapi sebenarnya, Sop Hong benar-benar menghafal seluruh peta kota Jinghai, dari lingkar 7, 6, 5 sampai pusat kota, ribuan jalan dalam dan luar. Saat itu dia adalah peta hidup, berkat ingatan diperkuat dan daya ingat sempurna. Lewat jam 11, Sop Hong memarkir, menjelaskan tujuan lalu dibawa ke studio. Sutradara seorang wanita, semua memanggilnya Hua Dao, terkenal dengan video musik dan film pendek, banyak MV populer belakangan adalah karyanya. Perlu istirahat sebentar dulu? Hua Dao menilai Sop Hong, mengangguk puas, suaranya lebih lembut. Baik, mulai dengan riasan. Hua Dao tak tahan menatapnya lagi, seolah tertarik. Baik. Jawab Sop Hong, lalu dibawa ke ruang rias. Van Han ikut, terkejut, Sop Hong juga harus dirias? Hua Dao menjelaskan, tentu, meski kulitmu bagus, di bawah kamera HD tetap ada cacat diperbesar. Tapi kulit Sop Hong lebih halus dariku, terlihat mengkilap dan lembut. Van Han iri, wanita mana tak ingin kulit itu? Benar, nanti cukup sedikit bedak. Hua Dao mendekat, juga iri. Bagaimana kau merawatnya? Hua Dao bertanya tulus. Tidur awal, bangun awal, jaga wajah bersih dan lembab. Sop Hong tersenyum, tapi tak sebut sistem yang memurnikan tubuhnya. Dia balik bertanya, kalau tidak coba, bagaimana tahu? Hua Dao tersenyum pahit, dalam pekerjaan ini tidur awal itu mimpi, pagi selalu sibuk. Sop Hong hanya tersenyum diam, membiarkan Prias bekerja. Hua Dao menoleh ke gadis. Van Han, kau imut sekali, mau peran kecil di MV? Tentu bisa. Hua Dao langsung memutuskan. Hehe, aku bisa akting dengan Sop Hong. Van Han bersemangat. Hua Dao tertawa, hanya MV 5 menit. Ya, itu sudah bagus. Van Han menjawab tulus, imut sampai orang ingin cubit pipinya. Haha, sifatmu manis sekali. Hua Dao memuji. Dia membagikan naskah, menyuruh baca baik-baik, pahami tokoh dan sifat agar syuting lancar. Ya. Van Han cepat setuju, memeluk naskah sambil dirias. Mereka habis hampir 1 jam, Sop Hong mengenakan kemeja santai, jeans biru robek dan sepatu putih, penuh semangat muda. Gadis itu mengenakan gaun bunga, rambut 2 kuncir ekor kuda ikal, dihiasi jepit bunga, tampilan loli khas. Bagus. Hua Dao tersenyum mengangguk. Baik, kalian berdua tampak indah, jangan saling puji. Hua Dao bertepuk tangan, mengumpulkan kru dan memulai syuting. Setengah jam kemudian, Wu Tingyu belum datang, tapi kotak makan siang sudah. Hua Dao menyuruh semua makan kenyang sebelum lanjut siang. Waktu makan hanya 40 menit. 40 menit kemudian, Hua Dao mengangkat pengeras suara, membangunkan staf mengantuk. Dengan serius dia berseru, baik, jangan tunda lagi, periksa peralatan, kalau semua oke kita mulai. Ya. Sangat menarik. Sop Hong penasaran. Sop Hong? Setelah MV apa kita akan pergi ke Damengsai? Van Han tiba-tiba bertanya. Bab 1180,
Sudah cemburu? Makanan restoran ini tidak buruk, kan? Wu Tingyue duduk di samping gadis muda. Ya, rasanya sangat enak. Su Feng tersenyum dan mengangguk. Wu Tingyue tersenyum lembut, karena rasanya enak maka kita datang, lezat dan murah. Bukankah karena pemiliknya adalah penggemarmu dan memberimu diskon? Lin Lu menggoda. Uhuk-uhuk, bukan begitu. Wu Tingyue batuk. Kehabisan uang akhir-akhir ini? Su Feng terkejut, karena bintang besar Wu tidak tampak serakah. Lin Lu menjelaskan, dia tidak miskin, hanya merasa salah jika melewatkan keuntungan. HMPH. Wu Tingyue menggertakkan gigi, aku akan ambil gajimu, atau setidaknya gaji agennya. HMPH. Kali ini Lin Lu yang terdiam. Su Feng dan Fan Han saling memandang, lalu tertawa, ternyata bintang besar Wu juga suka keuntungan kecil. Uhuk-uhuk, jangan salah paham. Wu Tingyue buru-buru menjelaskan. Su Feng berhenti tertawa dan berkata serius, tenang, aku tidak berpikir aneh. Gadis itu diam, agar tidak tertawa dia terus makan. Tidak, kamu sedang berhayal. Wu Tingyue geram. Baiklah, aku memang begitu. Su Feng tersenyum. HMPH. Wu Tingyue terdiam, setidaknya harus memberinya muka. Makan malam larut ini berlangsung sampai fajar, makan hanyalah sampingan, foto dan bertukar kontak adalah utama. Lin Lu pergi duluan, Hua Dao menggenggam tangan Su Feng dan berkata serius, Su Feng, kamu sangat cocok jadi aktor, dengan kekuatan sejati, jangan sia-siakan bakatmu. Tentu, jika berhenti lupakan saja. Kamu punya penampilan dan bakat, pikirkan baik-baik. HMPH. Fan Han menggigit bibir, menatap tangan mereka. Terima kasih atas dukungannya, aku akan mempertimbangkan. Su Feng menjawab serius, dia tahu Hua Dao menghargai bakat. Baik, aku menunggu karya barumu. Hua Dao menepuk tangannya, menghela napas lalu pergi. Hua Dao orang baik, hanya kadang bicaranya tajam. Wu Tingyue berkata lembut. Su Feng tersenyum, ya? Jadi? Wu Tingyue bertanya lagi. Wu Tingyue dengan sombong, aku tahu Hua Dao akan banyak bicara. Haha, mari pulang. Su Feng menggandeng tangan gadis itu dan keluar. Sampai jumpa. Wu Tingyue melambaikan tangan. Sampai jumpa. Su Feng tidak menoleh, membawa gadis itu ke mobil dan pergi ke Taman 7. Di lampu merah, Su Feng mengerem dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, mungkin agak lelah. Fan Han tersenyum paksa. Jangan bohong padaku. Su Feng berkata serius. Fan Han menggigit bibir, menghindari tatapannya, lalu bertanya, apakah Hua Dao menyukaimu? Fan Han mengerutkan kening, dia memegang tanganmu dan matanya membara. Apa yang kamu pikirkan? Su Feng tertawa, menepuk dahinya, Hua Dao sudah lebih dari 40, anaknya seumuranmu. Ah, bagaimana kamu tahu? Fan Han terkejut. Lampu hijau, Su Feng menginjak gas, tertawa, saat makan malam, tidak dengar? Tidak, aku tidak dengar. Fan Han bergumam, saat itu dia sibuk makan. Su Feng menjelaskan, dia hanya menghargai bakat, bukan aku. Begitu ya? Fan Han menunduk, lega. Su Feng tiba-tiba bertanya, cemburu? Fan Han menoleh ke jendela. Tidak, sama sekali tidak. Benarkah? Su Feng melirik, wajah gadis itu merah, bahkan leher dan telinga. Tidak. Fan Han ingin bersembunyi, sungguh memalukan. Su Feng tersenyum, kalau begitu anggap saja tidak. Kenyang? Su Feng mengubah topik. Ya, masih agak penuh. Fan Han menjawab. Minum obat pencernaan di rumah. Su Feng berkata. Baik. Fan Han duduk tegak, tapi tidak berani menatapnya, hanya menatap ke depan. Lebih dari 20 menit kemudian, karena mobil baru belum terdaftar, Su Feng harus memakai pengenal wajah untuk masuk Taman 7 dan mendaftarkan mobil. Kau adalah rumput hijau musim semi, burung musim panas. Enam Ding. Dia menjawab telepon. Sudah di rumah?
Te Nam Ding bertanya. Aku akan ke tempatmu. Te Nam Ding langsung menutup telepon. Ada apa? Van Han bertanya. Su Feng mengusap kepalanya. Kakak Enam Ding mau datang, cepat buka pintu. Ah, kenapa larut sekali? Van Han heran, tapi mengikutinya naik. Saat itu bel berbunyi.